Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan kalkulus mesin learning. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Puspita Ningrum, NPM 211506109. Saya akan mempresentasikan materi ini bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu M. Dafa Syahputra, Muhammad Rifki Aziz, dan Nabila Firzariani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rifki Aziz. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rifki Aziz. Saya ingin menyampaikan materi yang pertama, Introduction Calculus. Nah, kenapa sih kita harus memahami kalkulus? Nah, dengan memahami kalkulus, kita dapat memahami perubahan dari sebuah fungsi terhadap waktu. Turunan, menghitung jumlah total kuantitas yang terakumulasi selama periode waktu. Integral, dengan menggunakan bahasa kalkulus, memungkinkan kita dapat berbicara secara tepat tentang sifat-sifat fungsi dan lebih memahami perilakunya. Kemudian materi yang kedua dipersilakan kepada saudari Nabila Firzariani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Firzariani dengan NPM 21150610605. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar dari turunan. Turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai dari suatu fungsi akibat adanya perubahan dari variabel. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen, di mana fungsi f aksen ini memiliki nilai pada setiap variabel x. Apabila variabel x diganti menggunakan bilangan bulat, maka hal tersebut dapat dihitung menggunakan rumus limit. Dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurang fx per h. Berikutnya, ini untuk contoh soalnya, misalkan fx sama dengan 13x min 6. Dan tentukan nilai fx 4. Jadi, jika menggunakan rumus fx, menggunakan limit tadi, kita bisa mengubah variabel x menjadi angka 4. Didapatkan jadi limit h mendekati 0, f4 plus h dikurang f4 per h. Kemudian, yang nilai fx tadi dimasukkan menjadi 13, 4 plus h dikurang 6, dikurang dengan 13 kali 4 dikurang 6 per h. Kemudian kan itu dijumlahkan sehingga hasilnya sisa 13h per h. Terus variabel h-nya dicoret dengan menjadi hasilnya 13. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Aplikasi turunan pada mesin learning. Mesin learning menggunakan konsep turunan untuk masalah optimalisasi. Algoritma optimalisasi seperti gradient descent menggunakan turunan untuk menentukan apalagi bobot yang ada akan ditambah atau dikurangi dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Aziz. Dipersilakan. Nah, di sini ada gradient descent. Gradient descent merupakan algoritma yang digunakan untuk fungsi optimalisasi dari suatu kasus. Gradient descent digunakan ketika akan mengoptimalisasi nilai yang ada pada fungsi objektif. Dalam kasus ini, optimalisasi dapat diartikan dengan memaksimalkan atau meminimalkan nilai fungsi objektif. Nah, di sini kita bisa lihat gambar, terdapat sebuah kurva, di mana ada suatu bobot di sini. Nah, di sini merupakan ada gradien dan global cost minimum. Nah, konsep dari gradient descent yaitu menggunakan turunan pertama. Nah, turunan pertama itu sama aja sama gradien. Nah, yang ini. Garis miring ini. Nah, kita misalkan ingin memiliki tujuan meminimumkan fungsinya. Ketika dihitung turunannya masih selalu bernilai minus, dia akan menambahkan bobot dari initial weight ini, akan selalu ditambahkan. Nah, di sini bisa dilihat, jika turunan pertamanya semakin minus, maka kurva gambar garis ini akan semakin suram.
Nah, kemudian semakin dia melandai, maka akan semakin mendekati titik nol di sini. Nah, di sini adalah titik minimumnya. Semakin menuju ke nol sini, maka bobotnya akan semakin dikecilkan. Bobot yang tadi ini akan semakin mengecil agar mendapatkan titik yang optimal. Nah, ketika sudah sampai pada titik optimal ini, maka akan dicek selanjutnya apakah gradiennya tetap minus atau sudah optimal atau semakin positif. Nah, ternyata setelah dicek di sebelah kiri ini gradien sudah bernilai positif. Nah, maka yang diambil adalah titik ini, titik optimal yang tadi. Nah, itu dia konsep dari gradient descent, yaitu menggunakan konsep turunan pertama. Terima kasih penjelasan dari saya. Dilanjutkan ke moderator. Dan berikut ini adalah penerapan pada Python. Maaf untuk Rifki Aziz, untuk coretan share screen-nya bisa dihapus. Nah, jadi ini merupakan penerapan pada Python. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, SIR model. SIR model merupakan model pandemik yang umum digunakan untuk melihat persebaran penyakit. Pada tahun 1927, Kermack dan McKendrick memperkenalkan SIR model dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Emda Syahputra. Dipersilakan. Jadi di sini ada SIR model. Model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi. SIR model dapat digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit dengan menggunakan asumsi-asumsi susceptible as, kelas populasi yang rentan terkena penyakit, infected I, kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit, dan recovered R, kelas populasi yang sembuh setelah terinfeksi. Next. SIR model. Asumsikan kompartemen yang telah dijelaskan sebelumnya, baik individu yang sehat maupun yang sakit, mempunyai populasi yang konstan dan tidak terdapat kelahiran atau kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Parameter beta merupakan laju penyebaran dari parameter gamma, merupakan laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Berdasarkan hal tersebut, dapat dituliskan dalam model matematis. Turunan S terhadap T sama dengan minus beta SI. Turunan I terhadap T sama dengan beta SI dikurang gamma I. Turunan R terhadap T sama dengan gamma I, di mana NT sama dengan ST ditambah IT ditambah RT dengan beta gamma lebih besar dari 0. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Berikut itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.